Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalkan saya Nurul Zardiani, MT 18050014 dari Universitas Riau Kepulauan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal mengenai metode simplex nilai kanan yang merupakan tugas dari mata kuliah program linier yang diampu oleh pembimbing kami, yaitu Ibu Yesi Gusmanyes, PDMPD. Di sini saya akan langsung saja menjelaskan soal berikut. Langsung check it out. Nah, di sini contoh soalnya menyatakan Bayu Furnitur memproduksi dua jenis produk, yaitu meja dan kursi yang harus diproses melalui perakitan dan finishing. Proses perakitan memiliki 60 jam kerja, sedangkan proses finishing memiliki 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja dibutuhkan 4 jam perakitan dan 2 jam finishing. Sedangkan satu kursi membutuhkan 2 jam perakitan dan 4 jam finishing. Laba untuk tiap meja $8 dan tiap kursi $6. Sekarang kita harus menentukan kombinasi terbaik dari jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi agar menghasilkan laba maksimal. Selesaikanlah dengan metode simplex nilai kanan. Nah, untuk mempermudah kita dalam memahami soalnya, kita buat aja tabelnya. Nah, untuk merangkum informasinya, di sini ada perakitan. Perakitan itu ada perakitan, finishing, laba. Dan di meja itu perakitannya itu memiliki 4, finishing 2 dengan laba 8. Sementara di kursi perakitannya itu 2, finishingnya 4 dan labanya 6. Selanjutnya ada di maksimal jam kerjanya, di peralatan 60 jam kerja dan finishing adalah 48 jam kerja. Nah, kita misalkan kalau X1 itu meja, yaitu jumlah unit meja yang harus diproduksi, dan X2 adalah jumlah unit kursi yang harus diproduksi. Nah, selanjutnya ini masih dalam bentuk umum. Kita maksimumkan Z sama dengan 8X1 tambah 6X2 dengan fungsi kendala 4X1 tambah 2X2 lebih kecil sama dengan 60 dan 2X1 tambah 4X2 lebih kecil sama dengan 48 dengan X dan Y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya dari bentuk umum itu kita ubah ke bentuk yang lebih baku. Di sini menjadi maksimumkan Z kurang 8X1 kurang 6X2 sama dengan 0 dengan fungsi kendala 4X1 tambah 2X2 tambah S1 sama dengan 60 dan 2X1 tambah 4X2 tambah S2 sama dengan 48, S1, Y1, S1 dan S2 nya lebih besar sama dengan 0 dengan VB nya S1 dan S2. Sebelumnya, kenapa di sini S1, S2 ditambahkan? Karena kan di fungsi umumnya itu sebelumnya dimasukkan tanda lebih kecil sama dengan, kita ubahkan ke menjadi persamaan yang menjadi sama dengan tandanya. Untuk mengubah itu kita harus menambahkan S. Nah, jadi kalau misalnya dari tanda yang lebih kecil sama dengan itu kita tambahkan S. Untuk persamaan yang pertama dia menjadi S1, dan untuk persamaan yang kedua kita jadinya S2 seperti itu. Selanjutnya kita langsung masukkan ke tabel iterasi, karena ini belum diiterasikan jadi iterasi 0 dengan judul iterasi 0 dengan VB-nya tadi kan sudah diketahui S1, S2 dan Z. S1 dan S2 kalau kita Z kita masukkan dengan X1, X2, S1, S2 dan nilai kanan. Nah, 4, 2, 1, 0, 60 sesuai kan sama persamaan tadi. Juga 2, 4, 0, 1, 48. Dan Z-nya negatif 8, negatif 6, 0 dan 0. Dan 0 lagi. Nah, kenapa? Kita harus cari dulu. Nih, kita harus cari dulu kolom pivotnya. Kolom pivot itu apa sih? Jadi kolom pivot atau KP adalah angka negatif terbesar yang ada pada baris Z. Nah, apa sih yang ada? Adanya adalah negatif 8. Nah, negatif 8 ini ada berada di mana? Di kolom yang mana? Negatif 8 itu ada di kolom X1. Maka X1 adalah kolom pivot. Selanjutnya kita cari, setelah kita cari kolom pivotnya, kita dapatkan X1 kan kolom pivot. Cari dulu rasionya, mencari baris pivot. Gimana sih cara mencari rasio? Cara mencari rasio itu nilai kanan kita bagikan dengan kolom pivot. Nilai kanannya berapa? Untuk X1 memiliki nilai kanan 60 dan kolom pivotnya adalah 4. Jadi 60 bagi 4 adalah 15. Selanjutnya nilai kanan pada S2 adalah 48 dan kolom pivotnya adalah 2. Jadi 48 dibagi 2. 48 bagi 2 hasilnya 24. Setelah kita dapatkan rasio, gimana kita menentukan baris pivotnya? Nah,
untuk baris pivot, kita cek mana rasio yang paling kecil. Sebelumnya Z kita tidak perlu memilih rasionya ya. Nah, apa sih rasio yang terkecil dari 15 dan 24? Nah, kalau misalnya ada angka negatif tidak usah dihitung ya. Jadi rasio itu adalah angka positif yang terkecil. Nah, di sini angka positif terkecilnya apa? Angka 15. Berarti 15 ini kan ada di baris S1. Berarti S1 adalah baris pivot dari iterasi 0 tersebut. Setelah kita buat tabel iterasi 0 tersebut, nah, tentukan elemen pivot. Nah, elemen pivot ini adalah tabel pertemuan antara kolom pivot dan baris pivot. Di kolom pivot itu kan ada tadi S1, kolom pivotnya adalah X1 dan baris pivotnya adalah S1. Sementara pertemuannya adalah angka 4 yang saya tandai berwarna biru. Berarti angka 4 tersebut merupakan elemen pivot. Baiklah, selanjutnya kita mencari langkah-langkah untuk mendapatkan tabel iterasi yang pertama. Jadi yang pertama kita cari itu adalah X1. Cara mencari X1 itu kita cari dari S2-nya. Nah, di S2 itu kita bagi dengan elemen pivot yang ada pada iterasi ke-0, yaitu adalah angka 4. Sementara di S1 itu ada angka 4, 2, 1, 0, dan 60. Lalu kita bagi dengan elemen pivotnya yaitu 4 menjadi 1, setengah, seperempat, 0, dan 15. Selanjutnya kita mencari nilai S2. Di S2 ini, cara mencari S2-nya, S2 di tabel yang iterasi pertama itu, di iterasi 0, itu kita kurang dengan 2 kali X1. Nah, S2-nya kan bernilai 2, 4, 0, 1, dan 48. Lalu dikali dengan 2 kali X1. 2 kali 1, setengah, seperempat, 0, dan 15. Lalu kita kurangkan menghasilkan 0, 3, negatif setengah, 1, dan 18. Selanjutnya kita cari nilai dari Z-nya. Untuk mencari nilai Z pada tabel iterasi ke-0 itu kita kurangkan dengan negatif 8 kali X1. Kenapa negatif 8? Karena kolom pivot yang ada pada baris Z adalah angka negatif 8. Nah, karena Z-nya adalah negatif 8, negatif 0, 0, dan 0, dan 0 lagi, kita kurangkan dengan negatif 8 kali X1. Dengan X1-nya 1, setengah, seperempat, 0, dan 15. Setelah kita kalikan, lalu kita kurangkan dan menghasilkan 0, negatif 2. Selanjutnya kita bisa meletakkan hasil tadi itu di tabel iterasi yang pertama. Nah, jadilah seperti ini. Dengan VB tadi kita dapat X1, S2, dan Z. Dengan Z 1, setengah, seperempat, 0, dan 15. Lalu S2-nya 0, 3, negatif setengah, negatif 1, negatif dan 18. Lalu dengan Z yaitu 0, negatif 2, 2, 0, dan 120. Nah, di tabel ini kita ceklah keoptimuman dari tabel iterasi yang pertama. Cara mengeceknya seperti apa? Kita cek apakah nilai Z pada tabel iterasi itu bernilai 0 atau positif atau negatif. Nah, kalau hasilnya itu 0 atau positif berarti tabel itu maksimum. Nah, atau tabel itu optimum di soal maksimum. Tapi jika soalnya itu minimum, cara optimumnya itu harus 0 atau negatif. Nah, setelah kita cek kan di tabel yang tadi itu ternyata Z-nya itu bernilai negatif dan 0. Berarti tabel iterasi pertama itu belum optimal. Jika tabel iterasi pertama belum optimal, kita ulangi langkah yang pertama tadi, yaitu kita mencari kolom pivot, baris pivot, rasio, dan elemen pivot. Untuk kolom pivot yaitu angka negatif terbesar kan pada Z. Angka negatif terbesar pada Z kan negatif 2 yang berada pada kolom X2. Yang berada pada kolom X2 berarti X2 itu adalah kolom pivot. Lanjut kita cari rasionya. Rasio itu kan nilai kanan dibagi kolom pivot. Tadi kita dapat kolom pivotnya itu adalah X2. Berarti yang tadi itu nilai kanannya kita bagi dengan X2. 15 kita bagi setengah menghasilkan 30.
lalu ada 18, kita bagi 3 menghasilkan 6 pada S2. Jadi setelah kita dapatkan rasionya, kita bisa tentukan baris pivotnya. Cara mencari baris pivot yaitu angka positif terkecil pada rasio adalah negatif 6. Berarti karena negatif 6 itu berada pada S2, maka S2 adalah baris pivot dari tabel iterasi yang pertama. Selanjutnya kita cari elemen pivotnya. Nah, elemen pivot kan merupakan pertemuan dari baris pivot dan kolom pivot. Berarti tabel pertemuannya itu adalah menuju pada angka 3. Berarti 3 adalah elemen pivot dari tabel iterasi yang pertama. Baiklah, kita langsung masuk pada langkah untuk mencari iterasi yang kedua. Nah, yang pertama kita cari itu adalah mencari X2. Kenapa X2? Karena tadi di iterasi yang pertama, kolom pivotnya ada pada kolom yang X2. Cara mencarinya, S2 yang di tabel iterasi 1 tadi itu kita bagikan dengan elemen pivot pada iterasi 1. Caranya, elemen pivotnya itu adalah 3. Berarti S2-nya itu adalah 0, 3, negatif setengah, 1, dan 18. Setelah kita bagi 3 menghasilkan 0, 1, seperenam, sepertiga, dan 6. Lanjut kita cari nilai X2, X1-nya. Dengan X1 yang di iterasi pertama tadi kita kurangkan dengan setengah kali X2. X1 tadi kan bernilai 1, setengah, seperempat, 0, dan 15. Kita kurangkan dengan setengah kali X1. X1-nya itu bernilai 0, 1, seperempat, setengah, dan 6. Setelah kita kurangkan menghasilkan 1, 0, sepertiga, seperenam, dan 12. Lanjut kita cari nilai Z-nya. Cara mencari nilai Z-nya itu yaitu kita di Z di tabel iterasi 1 tadi kita kurangkan dengan negatif 2 kali S2. Kenapa negatif 2? Karena di negatif 2, karena kolom pivot pada baris Z tadi itu adalah angka negatif 2. Lalu di Z itu kan dia tertera nilai 0, negatif 4, 2, 0, dan 8/15. Yang kita kurangkan dengan negatif 2 dikali S2-nya bernilai 0, 1, seperenam, sepertiga, dan 6. Setelah kita kurangkan menghasilkan 0, 0, 5/3, 2/3, dan 132. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa iterasi yang kedua ini mencapai tabel yang seperti ini dengan variabel dengan VB-nya yaitu ada X1, X2, dan Z. X1-nya itu tertera nilai 1, 0, sepertiga, seperenam, dan 12. Selanjutnya ada X2 dengan nilai 0, 1, seperenam, sepertiga, dan 6. Dan Z bernilai 0, 0, 5/3, 2/3, dan 132. Setelah kita letakkan kolom-kolomnya itu pada kolom dan baris pada tabel yang tepat itu, kita cek keoptimalan pada iterasi yang kedua ini. Kita cek apakah nilai Z, baris Z-nya itu bernilai positif atau negatif atau 0. Nah, setelah kita cek ternyata baris Z itu memiliki angka 0 dan positif saja, tidak ada angka yang bernilai negatif. Berarti baris Z tersebut setelah optimum. Dan iterasi kedua karena telah optimum berarti kita hentikan dan tidak kita lanjutkan. Nah, didapatlah dari iterasi tersebut bahwa X1-nya itu bernilai 12, X2-nya itu bernilai 6, dan Z-nya itu bernilai 132. Berarti bisa kita simpulkan bahwa untuk mencari hasil dari soal cita tersebut adalah dengan cara metode simplex nilai kanan. Nah, caranya itu dalam kita iterasikan dengan mencari baris pivot, kolom pivot, rasio, dan elemen pivot. Kita iterasikan terus sampai Z-nya itu bernilai maksimum. Kalau soalnya atau Z-nya itu bernilai optimum. Kalau soalnya itu maksimum, berarti Z-nya itu harus bernilai hanya 0 atau hanya positif. Tapi kalau soalnya itu adalah minimum, berarti
baris Z-nya itu hanya bernilai 0 atau negatif. Setelah optimum, maka kita dapatkanlah nilai X1, X2, dan Z dari soal cerita tersebut. Baiklah, sampai sini saja pembahasan kita mengenai contoh soal pada metode simplex nilai kanan. Semoga teman-teman dapat memahami dan bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan soal yang lain. Bila ada saran dan pernyataan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata dan salah-salah penjelasan atau memaknai katanya. Terima kasih dan sampai jumpa. See you next time.